Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Rianti dengan nomor NIM 18313131077. Sebelumnya saya meminta maaf kalau penjelasan saya kurang dimengerti dan background saya seperti ini. Saya meminta maaf. Di sini saya ingin sedikit berargumen tentang teknik pengasuhan untuk mencegah paham radikal terhadap anak. Teknik yang digunakan di sini adalah teknik mentoring terhadap anak. Terus saya di sini ingin sedikit menyinggung apa itu paham radikal. Lah, secara etimologi radikalisme berasal dari istilah radikal. Kata radikal dari bahasa Latin, radik atau redisi. Lah, radik itu artinya akar. Jadi istilah radikal itu kayak mengacu pada hal-hal yang dasar. Jadi hal-hal yang mendasar gitu loh. Namanya juga akar, jadi dasar. Terus prinsip-prinsip fundamental, lalu pokok-pokok dan esensial menurut gejala-gejalanya. Bermacam-macam gejalanya. Terus dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah paham yang menghendaki adanya perubahan, lalu pergantian, lalu penjebolan suatu sistem yang ada di masyarakat sampai ke akar-akarnya. Lah, anak itu perlu diberi pendidikan bahayanya paham tersebut. Jadi anak-anak itu kayak gimana ya, rentan gitu loh, rentan terhadap penyebaran paham radikalisme ini. Terus karena apa ya, jadi anak-anak itu wajib kayak dikasih pendidikan bahayanya paham tersebut gitu loh. Jadi pencegahan tindakan tersebut, jadi kayak apa ya, kayak keluarga, terus guru-guru, terus masyarakat, pada intinya itu keluarga dulu itu harus, di sini gimana ya saya jelasinnya, keluarga itu harus memiliki strategi khusus. Jadi peran keluarga di sini tuh memang sangat penting. Lah, di sini peran keluarga itu menurut saya, kan saya yang berargumen, jadi menurut saya sangat penting karena keluarga adalah rumah pertama orang tua itu kayak rumah pertama untuk anak. Jadi madrasah pertama untuk anak. Jadi tugasnya orang tua itu kayak satu, memberi pemahaman agama secara benar dan utuh, biar dia itu nggak nggak kemakan sama pemahaman radikal. Karena kan anak kecil, maksudnya kayak dia itu rentan gitu loh, anak-anak yang rentan. Terus kan kita sebagai orang tua tuh juga harus memiliki cara-cara strategi khusus agar anak itu tidak termakan dengan paham radikal tersebut. Terus selanjutnya memperkuat Pancasila secara ideologi dalam implementasi dan praktek kehidupan sehari-hari. Jadi orang tua itu kayak menetapkan kayak memperkuat Pancasila dalam kehidupannya. Terus habis itu memberikan pemahaman kayak memberikan pemahaman terhadap anak bahayanya radikalisme itu seperti apa. Terus habis itu kita sebagai orang tua itu kayak gimana ya, harus memberi rasa nyaman, aman terhadap anak, biar dia itu gimana ya, tetap stay home. Karena menurut saya pergaulan sekarang ini beda dengan zaman sekarang itu memang beda dengan zaman yang kemarin-kemarin. Zaman sekarang tuh lebih modern, jadi anak kecil aja sekarang udah bawa banyak banget bawa gadget gitu loh guys. Jadi kita sebagai orang tua harus kayak ya itu tadi, kayak memiliki strategi khusus agar anak tidak rentan dengan radikal tersebut gitu. Terus
kita itu walaupun sebagai orang tua nih, saya ingin sedikit cerita, ini argumen saya kan, ingin sedikit cerita, orang tua itu bisa jadi sahabat. Almarhum mama saya pernah bilang, orang tua itu ada saatnya menjadi orang tua dan ada saatnya kita menjadi teman atau sahabat dari anak. Karena menurut almarhum mama, kalau kita selalu ke anak itu kayak aku sama kamu kayak anak dan orang tua, itu kayak anak itu menurut saya kayak ada beberapa anak termasuk saya sendiri kalau ingin cerita sama orang tua itu sedikit tertutup, karena saya selalu mikir cerita dengan mama almarhum mama itu kayaknya kayak istilahnya serem gitu loh, kayak mending aku cerita sama orang lain deh daripada sama mama sendiri gitu. Jadi menurut saya orang tua itu juga harus jadi sahabat. Jadi nggak harus kamu memang harus, orang tua memang harus dihormati, kita harus berbakti, tapi pasti orang tua lebih tahu bagaimana cara menyikapi anaknya kayak sahabat. Pasti ini memang penjelasan saya agak muter-muter, tapi saya tuh bingung sebenarnya mau bilangnya gimana. Pokoknya menjadi orang tua itu nggak harus gimana ya, kalau semisal anaknya ngasih saran gini ya kita terima, kita filter dulu sarannya dia itu baik apa tidak. Terus ya itu tadi, orang tua itu bisa jadi sahabat menurut almarhum mama saya, seperti itu. Jadi seperti itu argumen saya. Jadi mohon maaf kalau penjelasan saya kurang dimengerti dan muter-muter. Makasih ya guys, see you.